Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara memahami komponen keempat instrumen akreditasi sekolah tahun 2024? Untuk memahami komponen 4 ini, terlebih dahulu saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman kita di kolom komentar, yaitu pertama, beliau bertanya, izin bertanya, untuk penjelasan komponen 4, bukti fisiknya itu contohnya apa Pak ya? Kemudian yang kedua, terima kasih banyak Pak, banyak membantu, ditunggu untuk komponen 4. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan komentar, juga teman-teman yang lain. Bapak Ibu, video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial atau penjelasan tentang cara memahami komponen 1, 2, dan 3, di mana sumber datanya adalah instrumen akreditasi model 1 sampai dengan 14. Nah, nanti video-video yang ini, bagi yang belum sempat menonton, nanti insya Allah saya berikan di deskripsi video ini. Kemudian Bapak Ibu, apakah komponen 4 ini sama seperti pada komponen 1, 2, 3? Ada indikatornya, ada deskripsi, kinerja asesi, dan ada bukti dukung. Nah, untuk membahasnya, Bapak Ibu, bagaimana memahami komponen 4, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah, apa sih area yang diukur dan sumber datanya di komponen 4 ini. Kemudian yang kedua, keselarasan instrumen dengan SNP dan rapor pendidikan. Yang ketiga, upaya sekolah, dan yang keempat adalah kesimpulan. Baik, saya mulai dari area yang diukur komponen 4. Sebagaimana di instrumen, area yang diukur di komponen 4 ini adalah tentang hasil belajar, di mana hasil belajar itu sumber datanya adalah berasal dari data asesmen nasional. Nah, bagaimana masing-masing jenjang? Untuk jenjang PAUD itu tidak ada AN. Ini ada bukti khusus dalam akreditasi. Untuk PAUD di sini tidak ada untuk PAUD. Cukup menggunakan data proses pembelajaran dan pengelolaan dari instrumen akreditasi untuk mengetahui apakah layanan sudah memastikan kepemilikan kemampuan fondasi pada anak usia dini. Kemudian di jenjang SLB, ini sumber datanya asesmen nasional, yaitu di Litnum, literasi numerasi, khususnya dalam bidang kemandirian. Jadi satuan pendidikan menghasilkan pelajar atau lulusan yang memiliki kompetensi keterampilan hidup dan keterampilan pekerjaan atau wirausaha. Kemudian jenjang kesetaraan, sumber datanya asesmen nasional, yaitu di Litnum, yaitu kebermanfaatan. Maksudnya apa? Yaitu program kesetaraan menghasilkan lulusan yang memiliki kebermanfaatan atau kompetensi fungsional sebagai hasil dari proses belajarnya. Kemudian di jenjang dasar menengah umum juga berasal dari asesmen nasional. Ini tidak ada untuk SD, SMA, MI, MA. Ini maksudnya tidak ada bukti khusus dalam akreditasi karena literasi numerasi dapat menggunakan data asesmen nasional. Kemudian untuk jenjang SMK, data hasil belajarnya juga bersumber dari asesmen nasional, khususnya kepekerjaan. Maksudnya adalah satuan pendidikan menghasilkan pelajar lulusan yang memiliki kompetensi sesuai program keahliannya. Jadi sekali lagi bahwa aspek yang diukur adalah hasil belajar untuk komponen 4 ini, di mana masih jenjang ada yang menggunakan asesmen nasional, yaitu Litnum, ada juga tidak ada, yaitu PAUD. Nah, baik, sekarang kita akan lihat bagaimana keselarasan instrumen dengan kualitas pada SNP dan rapor pendidikan. Pertama, jenjang khusus SMK kesetaraan dan SLB, SNP-nya adalah SKL. Nah, ini juga sudah saya berikan video apa sih persiapan dalam rangka melengkapi standar kompetensi lulusan. Nanti juga saya akan sertakan di deskripsi video ini. Nah, di rapor pendidikan nanti bisa dilihat di A4 sampai A6. Sementara untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, SNP-nya juga SKL. Di rapor pendidikan itu nanti di area A1, A2, dan A3. Nah, untuk rapor pendidikan, Bapak Ibu nanti bisa menggunakan platform rapor pendidikan dengan menggunakan akun belajar.id.
Nah, untuk contoh saya berikan untuk dasmen ya. Nanti saya contohkan A1, A2, A3 yang sudah saya lihat di rapor pendidikan salah satu satuan pendidikan. Untuk A1 misalnya contoh begini, ini adalah tentang literasi, di mana literasinya itu dari A1 sampai A5. Nah, dari literasi ini ada area di A2 dan A23 dan A24 ini mengalami penurunan dibanding capaian tahun 2023. Jadi tahun 2024 ini ada penurunan di indikator literasi A2 dan A24 ya. Yaitu A23 itu kompetensi pada domain geometri, kemudian A24 adalah kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Nanti selengkapnya Bapak Ibu silakan dilihat di rapor pendidikan masing-masing. Kemudian untuk A2 ini adalah terkait dengan numerasi. Nah, numerasi ini dari A21 sampai dengan 7 ya. Nah, di sini terlihat bahwa di A23 dan A24 juga mengalami penurunan di satuan pendidikan ini di indikator kompetensi pada domain geometri dan kompetensi pada domain data dan ketidakpastian. Kemudian di A3 ini adalah terkait dengan karakter ya Bapak Ibu, A31 sampai dengan A6. Ini contohnya di karakter ini terlihat untuk tahun 2024 ada kenaikan untuk A3, kemudian A31 naik 12,72. Nah, ini salah satu contoh rapor pendidikan. Di Bapak Ibu tentu berbeda ya. Nah, secara umum nanti kita lihat bagaimana situasi pendidikan, situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saat ini. Nah, ini untuk kemampuan literasi ini baik ya, kemudian numerasi juga baik, karakter juga baik. Nah, namun demikian Bapak Ibu perlu meninjau apa-apa yang masih belum bisa mencapai kenaikan. Nah, apa akar masalahnya nanti juga Bapak Ibu bisa telusuri di platform rapor pendidikan. Nah, apa upaya sekolah dalam rangka meningkatkan? Lalu apa upaya sekolah meningkatkan hasil belajar melalui asesmen nasional? Nah, tentu ada. Nah, nanti Bapak Ibu lihat di platform rapor pendidikan, sekali lagi menggunakan akun belajar.id. Sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama adalah memanfaatkan data hasil AN. Nanti Bapak Ibu identifikasi kelemahan dan kekuatan peserta didik di setiap mapel atau beberapa mapel. Kemudian yang kedua, memahami area yang membutuhkan perbaikan atau remedial. Nanti bentuknya remedial atau strategi pembelajaran misalnya berdiferensiasi. Ini contoh-contoh area tadi sudah saya jelaskan di berapa yang mengalami penurunan. Ya, yang sudah naik tentu ditingkatkan. Nah, dari penjelasan saya ini Bapak Ibu sekalian bisa kita ambil kesimpulan pertama adalah komponen 4 diukur melalui hasil belajar dengan menggunakan data asesmen nasional dengan area sesuai jenjang masing-masing satuan pendidikan. Ya, maksudnya area mana tadi kalau untuk Dikmen itu A1, A2, A3. Nah, nanti kalau yang lain silakan tadi dilihat. Nah, seperti ini tadi untuk SMK, kesetaraan SLB itu areanya di A4 sampai dengan A6. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah tidak ada dokumen khusus yang perlu dipersiapkan oleh satuan pendidikan ya karena menggunakan data hasil AN ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan perlu meningkatkan hasil belajar yaitu literasi numerasi dengan merujuk pada rapor pendidikan. Dengan demikian Bapak Ibu sudah menjawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman kita tadi. Semoga lebih paham, sukses akreditasinya. Insya Allah kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.